A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad itu la'ala khuluqin 'azim. Tentu mempunyai atas budi pekerti yang sangat agung, yang sangat besar. Jadi ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah itu mempunyai budi pekerti, mempunyai akhlak yang sangat bagus, yang sangat agung. Surat Al-Qalam 4 ini. Oleh karena itu ini pentingnya bahwasanya oleh karena itu salah satu misinya Rasulullah diutus di muka bumi ini adalah liutammima makarimal, agar bisa tugasnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan budi pekerti, menyempurnakan wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna husnal khuluqi la yudhibul khati'ata kama tudhibus samsu al jalida. Wa inna husnal khuluq, sesungguhnya budi pekerti yang bagus, budi pekerti akhlak yang bagus, itu la yudhibul khati'ah, tentu bisa mencairkan kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Ya, itu kan termasuk dosa-dosa, itu kesalahan-kesalahan. Kama tudhibus samsu al jalida, sebagaimana dihancurkan matahari, menghancurkan apa itu air batu, menghancurkan dihancurkan oleh matahari, hancur hilang. Bayangkan itu air yang ada di batu itu kalau kena sinar matahari bisa menjadi kering, hilang apa tidak? Bisa menjadi kering. Begitu juga ini, kamu kalau punya budi pekerti, akhlak yang bagus, bisa menghilangkan dosa-dosa kita, bisa menghilangkan dosa-dosamu, sebagaimana ini menguap dosa-dosa kita, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mempunyai budi pekerti yang baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asqalu ma yudha'u fil mizani khuluqun hasan. Di dalam hadis nazim, asqalu ma yudha'u fil mizan, sesungguhnya seberat-beratnya amalan yang ada ditaruh di mizan, timbangan amal kita nanti di akhirat, itu adalah khuluqun hasan, budi pekerti yang bagus. Jadi ini amalan yang paling berat, kata Rasulullah, nanti di mizan timbangan amal kita itu adalah budi pekerti yang bagus. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan. Perhatikan di sini hadis Nabi. Inna ahabbakum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, orang yang tercinta di antara kalian pada saya, orang yang paling aku cintai, ya, kata Rasulullah, wa aqrabakum minni majlisan, dan orang yang paling dekatnya nanti tempatnya di dalam surga yaumul qiyamah. Ini yaumul qiyamah berarti di padang mahsyar, di tempat apa itu, apalagi di surga. Ahsanukum ahlakon, orang yang paling bagus budi pekertinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu kenikmatan yang istimewa yang tidak bisa dibandingkan yang lain lagi, itu adalah manakala kita berada di surga, itu bisa berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini kenikmatan yang istimewa luar biasa. Jadi kalau di surga tidak ada Rasulullah itu kita tidak bahagia. Kebahagiaan kita ini di dalam surga karena kita bisa berjumpa, sering berkunjung, bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Siapa yang paling bisa dekat dengan Rasulullah? Orang yang paling dekat Rasulullah adalah orang yang paling bagus budi pekerti. Makanya ojo bandel-bandel, ojo mokong-mokong, jangan bandel-bandel, jangan mokong-mokong. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min sa'adatil mar'i husnul khuluq, daripada
keberuntungannya seseorang. Daripada keberuntungannya seseorang itu adalah husnul khuluq, yaitu bagusnya budi pekerti. Qila ya Rasulullah. Rasulullah pernah bertanya, "Mas-su'um ya Rasulullah?" Apa itu kecelakaan itu ya Rasulullah? Kerusakan kecelakaan itu apa ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, su'ul khuluq. Orang yang paling celaka, kecelakaan itu adalah orang yang mempunyai budi pekerti yang jelek. Itulah orang, bahasa kita mungkin orang yang paling sial di dunia. Bahasa kita mungkin, bahasa Indonesianya, siapakah orang yang paling sial di dunia ini ya Rasulullah? Orang yang paling sial di dunia ini adalah orang yang mempunyai budi pekerti yang jelek. Siapa yang paling celaka, yang paling sial di dunia? Orang yang paling jelek budi pekerti. Wa qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah, nasihati saya Rasulullah, wasiati saya dengan wasiat yang baik untuk diri saya ya Allah." Jawabnya Rasulullah, faqal ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu Ini wasiatnya Rasulullah. Orang minta nasihat Rasulullah, bertakwalah kamu dimanapun juga bersama keluarga takwa, betul? Bersama teman takwa, di kantor takwa, di tempat kerja takwa, di tempat sekolah takwa, di pasar takwa, dimanapun kita berada, jadilah kamu orang yang Orang yang bertakwa itu apa? Imtisalul awamir wastinabun nawahi, mengikuti perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu. Jadi kalau kamu jadi orang yang bertakwa, insya Allah kamu jadi apapun juga pasti baik. Orang di kantor takwa, korupsi apa tidak kalau takwa? Bisa korupsi apa enggak kalau kita takwa di kantor? Bisa takwa apa itu? Bisa melakukan korupsi apa tidak? Karena menjadi orang yang Kamu di pasar menjadi orang yang bertakwa, bisa menipu apa tidak dalam bisnisnya? Tidak bisa Di sekolahan bertakwa, bisa pacaran apa tidak? Karena dimanapun kamu berada, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, orang laki-laki masih, zidni ya Rasulullah, tambah lagi nasihat untukku ya Rasulullah. Qala, ittabi'is sayyi'ah al-hasanah tampuha. Gantilah kalau kamu melakukan dosa-dosa, kalau kamu melakukan perbuatan-perbuatan salah, ganti dengan perbuatan-perbuatan yang bagus. Ini perintahnya Rasulullah. Kalau kamu terjebak dalam dosa-dosa, manusia kadang-kadang terjebak dalam dosa. Tapi kalau kamu melakukan dosa, ganti dengan perbuatan-perbuatan amal-amal kebaikan yang banyak, sehingga bisa menghapuskan catatan-catatan dosa kita yang telah dilakukan. Amin Allahumma. Qala zidni ya Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah, tambah untukku ya Rasulullah. Qala khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan pergaulan budi pekerti yang bagus. Ini perintahnya Allah. Khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang bagus. Qala Abdurrahman bin Samurah, kunna inda Rasulillah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Samurah, kami ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ra'aitul bariha. Rasulullah pun menyatakan, saya tadi malam mimpi sesuatu yang ajaib. Tadi malam saya mimpi, kata Rasulullah, sesuatu perkara yang ajaib. Bagaimana tidak ajaib? Ada orang berlutut, ada orang membungkuk berlutut dengan kedua lututnya, membungkuk di antara dirinya dan Allah, tapi dirinya tidak bisa menjumpai Allah karena ada hijab, ada penghalang, dirinya tidak bisa berjumpa dengan Allah. Namanya nanti di surga orang itu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu.
Orang ini tidak bisa diterima oleh Allah. Ada hijab antara dirinya sama Allah, penghalang yang menghalangi dirinya. Terus kemudian datanglah amalnya, catatan amalnya, catatan amalan kebaikan. Dirinya mempunyai budi pekerti yang apa? Catatan amal husnul khuluq, catatan amal budi pekerti yang akhlak yang bagus. Maka dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang itu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu. Dengan apa yang menyebabkan diri kita bisa berjumpa dengan Allah? Dengan budi pekerti yang bagus. Paham apa paham? Wa qala al-Fudail balagana annahu qila li Rasulillah. Diriwayatkan oleh Al-Fudail sampai kepada kami bahwasanya diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanah tasumun nahar, diceritakan ada seorang wanita selalu puasa siang harinya dia puasa, malam harinya dia tahajud malam, siangnya puasa, malamnya tahajud. Wa ya sayyatul khuluq. Tetapi orang ini disampaikan sama Rasulullah, tapi ya Rasulullah, dia itu punya budi pekerti yang jelek, punya akhlak yang jelek ya Rasulullah. Tu'dzi jironaha bilisannya, dia suka menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Dia itu kalau ngomong sama tetangganya keras, dia itu suka menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Faqala, maka Rasulullah menyatakan, la khaira fiyah. Orang itu, perempuan itu tidak ada amal kebaikan sama sekali, tidak ada catatan amal kebaikan sama sekali. Orang itu tidak dicatat apa-apa kebaikannya sama sekali. Wahya min ahlin nar, kata Rasulullah, dia itu, wanita itu ahli neraka. Sebab apa? Bayangkan, puasanya terus, sholat malamnya terus, puasanya siang hari, malamnya tahajud, tapi mulutnya jahat, mulutnya berbisa, menyakiti tetangga. Kata Rasulullah, tidak ada catatan amal orang ini masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Bayangkan ini, padahal puasa terus, padahal sholat malam masuk neraka. Lah sekarang sholatnya jarang-jarang, sholat malamnya tidak pernah, puasanya tidak pernah, suka menyakiti tetangga. Kalau begini, apalah, berarti lebih jadi apa? Masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi jangan hancurkan surgamu dengan mulutmu, ya bahasanya, jangan kamu hancurkan surgamu dengan mulutmu. Mulutmu itu bisa menjadikan sebab neraka buat dirimu, diri kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ul khuluq zanbun la yughfar. Jeleknya akhlak itu dosa yang tidak bisa diampuni. Masya Allah, ini naudzubillah ini. Su'ul khuluq, jeleknya akhlak itu dosa yang tidak bisa diampuni. Wa su'udzon khoti'ah tafuh, dan punya prasangka yang jelek itu adalah suatu kejahatan yang bisa merebak, suatu dosa yang bisa merebak, tambah banyak. Itu su'ul khuluq. Apa itu su'udzon? Suatu contoh, ini satu contoh pokoknya ya. Makanya orang itu jangan suka salah sangka, jelek sangka apa itu punya su'udzon sama orang. Orang jelek sangka sekarang banyak di medsos. Umpamanya, mohon maaf ya, presiden ini Pak Jokowi itu dia itu adalah pengkhianat. Umpamanya, naudzubillah summa naudzubillah. Nah ini masalahnya, kalau kamu mengatakan pengkhianat betul apa tidak, secara syariat betul apa tidak, kamu umpamanya ini kamu menebarkan fitnah kamu yang tidak ada faktanya itu bisa berdosa, apalagi kemudian lewat medsos, sehingga apa caci makian kamu itu tersebar di medsos itu semakin banyak dosa. Jadi makanya apa, su'udzon itu khoti'ah tafuh, jelek sangka itu, su'udzon itu bisa menjadi dosa yang merebak semakin banyak. Apalagi sekarang, umpamanya suatu contoh, kamu su'udzon,
Kamu ngomong sama tetanggaku itu loh, umpamanya ya, tetanggaku itu piara tuyul, tetanggaku itu piara tuh. Kamu ngomong seperti itu, terus akhirnya ngomong yang lain. Oh iya kah? Teman, iya kah? Dosanya tambah, dosanya tambah, dosanya tambah, dosanya tambah. Apalagi kalau fitnah ini lewat medsos. Orang seluruh dunia, bahkan kita memfitnah tahun ini, nanti fitnah kita ini bisa tercatat sampai ila yaumil qiyamah, terus menerus. Dan ini kita di alam kubur terus menerus dapat kiriman dosa yang sangat susah untuk kita bisa minta maaf. Maka oleh karena itu jangan suka menebarkan fitnah, jangan suka menebarkan hoax, jangan suka menebarkan paham apa paham. Kalau orang suka menebarkan fitnah itu seolah-olah dirinya ini sudah anggap saja tidak takut menghadapi siksaan neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yablughu min su'i khuluqihi asfal min darki jahannam. Sesungguhnya seorang hamba bisa masuk karena apa itu? Karena jeleknya perilaku menjadikan sebab dirinya masuk neraka jahanam yang paling bawah. Bahasanya orang itu intipe neraka. Intipe paling bawah lah intip. Ya Banda. Paling bawah intipe setan itu nanti di atasnya kita. Kalau masuk neraka intip itu, setan nanti di atas. Makanya setan itu paling semangat untuk menjerumuskan orang. Karena orang-orang yang dijerumuskan itu di bawahnya, dia nanti agak di atasnya. Itu maksudnya seperti itu. Setan-setan itu seperti itu. Jadi jangan mau dibodohi setan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yablughu bi husni khuluqi aqsa darajatil akhirah. Dengan baiknya budi pekerti, dirinya bisa masuk kepada setinggi-tingginya derajat di akhirat nanti. Wa qala al-Ghazali fa husnu zahir huwa al-jamal kama arafta. Fa husnu zahir. Maka oleh karena itu kata Imam Ghazali mentafsiri berbagai macam terhadap masalah akhlak ini. Maka kalau orang itu akhlak itu ada yang secara lahiriah, ada yang secara batinnya. Kalau secara lahiriah kita sudah mengetahui akhlak secara lahiriah, kalau ngomong yang apa itu yang lembut, yang halus, ngomong sama orang tuanya yang lembut, pakai bahasa, ngomong sama guru-gurunya, ngomong sama orang yang lebih tua, harus ngomong yang baik, lebih sopan. Ngomong sama atasannya yang lebih sopan. Ya Pak tidak? Seluruh instansi itu mengajari seperti itu. Kalau ngomong sama atasannya, ngomong sama yang lebih senior, itu jangan kasar, jangan ngomong yang halus. Orang tua itu atasan kita apa tidak? Guru atasan apa tidak? Semuanya kepada yang atasan itu ngomong yang baik. Di antara atasan adalah pejabat negara, ngomong yang baik. Jangan suka mencaci maki sama pemerintah. Kalau kamu ada tahu salah, ngomong sama baik-baik, kirim surat. Ini cerita, pokoknya kirim surat. Pak, saya mohon Pak Bupati, kebijakan Bapak terhadap masalah ini kok saya tidak setuju. Karena begini alasan seperti ini. Bagaimana kalau saya menawarkan solusi? Nah, ini kan namanya amar ma'ruf sampai pesan kita tidak menyakiti orang dan bisa bisa merubah suatu. Tapi kalau umpamanya dengan marah-marah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, paham apa paham? Kamu punya RT, satu contoh aja, punya RT. Kamu ngomong, Pak RT ini goblok sekali, mengerjakan begini tidak bisa. Kira-kira masalahnya bisa selesai apa tidak? Tidak selesai, malah bertentangan. Tapi kalau Pak RT, Assalamualaikum Pak RT, saya pertama silaturahim Pak RT, mohon maaf izin menyampaikan Pak RT usul. Pak RT kalau umpamanya menyampaikan masalah ini kok begini Pak RT, bagaimana kalau usul saya supaya Pak RT seperti ini? Kira-kira kalau bahasa seperti ini Pak RT-nya bisa menerima apa tidak? Bisa menerima. Tapi kalau tiba-tiba Pak RT goblok, Pak RT PKI, walah, kira-kira itu bukan menyelesaikan masalah, menghancurkan
Betul apa betul? Jadi teori dakwah itu juga begitu, harus pakai strategi, jangan apa itu harus akhlaknya digunakan. Dakwah tapi akhlaknya digunakan. Paham apa paham? Wa khusnul batin wa ghalabatu sifah alhamidah ala sifatil mawdah. Kata Imam Ghazali, akhlak secara batin itu apa? Akhlak secara batin adalah sifat-sifat kebaikan kita, sifat-sifat mahmudah kita, sifat-sifat terpuji kita mampu mengalahkan sifat-sifat jahat atau sifat-sifat madmumah di dalam diri kita. Sombong, kikir, takabur, macam-macam, hasad. Ini hal-hal ini disingkirkan sehingga dimasukilah apa sifat-sifat yang terpuji. Inilah yang namanya secara keseluruhan akhlak secara lahir maupun akhlak secara batin. Faham apa batin? Maka oleh karena itu perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahsinu akhlaqakum, perbaikilah budi pekerti kalian semuanya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam thalabul ilmi ada makalah ulama. Apa itu apa kalau kita ambil cerita banyak cerita terhadap masalah akhlak yang jelek ini menyebabkan dampak yang luar biasa akibatnya. Iblis pertama iblis diperintah sama Allah, iblis kamu beri hormat sama Adam. Iblis ini kurang ajar, tidak patuh. Perhatikan, iblis itu karena kurang ajar, tidak patuh. Malaikat-malaikat patuh atas perintahnya Allah, siap sam'an wa ta'atan, langsung kemudian memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Iblis itu menggunakan ini kesombongannya. Ada apa? Allah ini nggak adil ini. Masa saya yang senior, saya sudah ribuan tahun terkenal ahli ibadah, ribuan tahun penjaga surga, ribuan tahun saya terkenal ahli ilmu. Masa saya disuruh memberi hormat sama junior yang baru diciptakan namanya Adam, apalagi dibuat daripada tanah. Saya diciptakan dari sesuatu unsur yang lebih istimewa, api. Masa saya suruh memberikan hormat sama dia? Ini dia tidak paham bahwa dirinya harus mematuhi loyalitas kepada Allah. Itu tidak ada kata menentang. Makanya kemudian sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia menentang, maka iblis kemudian dilaknat. Yang lebih parah lagi, karena penentangannya itu, karena akhlak jeleknya itu, iblis berserta seluruh keturunannya sampai hari kiamat masuk neraka semuanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini karena apa? Karena akhlaknya jelek, karena tidak loyal sama Allah, karena bantah sama Allah. Itu masalahnya. Karena apa? Akhlak yang jelek. Berikutnya lagi keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam alaihissalam karena mempunyai akhlak yang tidak baik, tidak patuh sama orang tuanya, Qabil sama Habil. Qabil ini saudara kandung. Zaman Nabi Adam itu begini. Jadi Nabi Adam itu syariatnya, karena belum ada orang lain, itu kalau melahirkan itu sepasang-sepasang. Qabil lahir sama perempuan, namanya. Jadi Qabil itu sepasang dengan perempuan, Habil sepasang dengan perempuan. Jadi cara menikahkannya, Qabil ini menikah dengan saudara kandungnya, saudara kembarnya Habil. Habil kalau punya Habil menikahi saudara kembarnya Qabil. Caranya disilang begitu. Tidak boleh yang saudara kembar menikah dengan saudara kembar suami dinikahkan dengan saudara, tidak boleh. Syariatnya disilang. Qabil menikahi saudara kembarnya Qabil menikahi saudara kembarnya Habil. Caranya begitu. Lah Habil ini merasa, wah saya kenapa harus menikahi dia? Saya maunya menikahi saudara kembar saya, saudari kembar. Ini tidak patuh sama karena manusiawinya, karena mungkin sudah digoda setan. Kamu punya saudari kamu itu, saudara kembar kamu itu lebih cantik, lebih akhlaknya bagus daripada. Nah ini setan masuk, setan masuk. Ini kadang-kadang begitu, tidak patuh. Maka akhirnya, wah kalau begitu ini
abah saya kayaknya abah saya ini sudah tidak adil sama saya. Kenapa saya harus nikah begitu? Padahal semuanya dibikin seperti itu. Tapi si siapa ini si Qabil ini tersulut oleh hawa nafsunya. Maka akhirnya saudaranya itu dibunuh. Saudaranya dibunuh. Kalau bunuh saja. Akhirnya dibunuh sama saudaranya. Maka akhirnya dosa pertama, pelaku pertama itu karena kedengkian, karena ketidakpatuhan sama orang tua. Ini karena kesombongan, karena akhlak yang saya katakan di sini adalah karena akhlak yang sehingga seluruh dosa sekarang pembunuhan karena kedengkian, si Qabil ini mendapatkan kiriman dosa sampai hari kiamat. Jadi dia itu nanti dosanya berlipat ganda sampai hari kiamat. Ya, paham? Karena apa? Karena akhlak yang jelek. Begitu juga ini kalau kita ambil cerita kisah Al Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri punya murid, hadirin, punya murid yang masya Allah ngalimnya luar biasa. Sampai dia punya hafalan Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj itu fikih yang sangat besar, tebal. Dia itu hafal di luar kepala. Nah, suatu ketika dia itu sombong, agak sombong. Karena dia terkenal santri paling hebat, paling senior. Nah, karena itu tersombong, terus kemudian dia lain kampung ngundang sama, wahai Tuan, saya ingin ngundang Anda untuk memberikan ceramah di kampung saya. Ini murid ini merasa, saya masya Allah, saya ini sudah dikenal orang alim. Akhirnya dia berangkat ke sana tanpa minta izin sama gurunya, paham? Tanpa minta izin sama gurunya. Apa yang terjadi? Ditanya waktu ngaji, si fulan mana? Ya Syekh, si fulan ngisi ceramah di lain daerah ya Syekh. Kenapa tidak izin? Ini Syekhnya sudah tidak suka. Tidak suka ada santri keluar tanpa izin. Ada santri keluar tanpa izin. Maka akhirnya apa? Karena syekhnya ini bahasanya sudah perasaannya sudah disakiti, perasaannya akhlaknya ini anak tidak baik, keluar kok tidak izin. Maka akibatnya apa yang terjadi? Di sana ilmunya yang dulu hafal semuanya hilang. Hafalannya hafalan paling kecil semuanya hilang. Hilang semuanya. Tidak ada membekas semuanya. Sampai kemudian dia itu akhirnya dia keluar dari pondok itu dengan sangat terhina, hidupnya sengsara, mencari makan susah, menjadi penjual arang di pasar. Penjual arang yang dibakar biasanya untuk bikin bikin parang, bikin apa itu kan pakai pandai besi, atau untuk bikin bakar bukur, taruh. Dia jual arang keliling, sangat hina. Sampai kemudian matinya saja, mati dalam keadaan miskin, tidak punya uang untuk beli kain kafan, sampai dicarikan sumbangan. Orang tidak ada yang mau datang kepada dia. Apa akibatnya ini? Ini yang terjadi hadirin. Karena tidak sopan sama gurunya. Makanya oleh karena itu kalau kamu ingin di pondok pesantren mendapatkan ilmu, keberkahan ilmu, yang pertama yang harus ditanamkan orang tua, yang harus ditanamkan kepada santri adalah belajar akhlak, budi pekerti dulu sebelum ilmu. Budi pekerti dulu sebelum ilmu yang kamu pelajari. Akhlaknya dulu, akhlaknya sama guru bagaimana, akhlaknya mencari ilmu bagaimana. Paham apa paham? Jadi akhlak ini menjadi sangat kunci, menjadi sangat penting. Kalau kita terkenal di Indonesia ada maling kun yang sama ibunya menjadi batu itu, ya. Paham? Karena apa? Akhlak yang kalau kamu menyakiti orang tua, akhlak jelek sama orang tua, begitu. Pokoknya tertutup keberkahan buat kamu, keberkahan buat anak. Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani punya murid. Syekh Abdul Qadir Jailani punya murid, di pondok dididik dengan baik-baik. Rupanya ini ada orang dengki sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini benar terjadi. Ada orang yang dengki sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu ketika ini si anak ini, umpamanya Syekh Abdul Qadir Jailani makan. Kalau biasanya orang Arab makan biasa, satu nampan, paham ya? Satu nampan makan bareng-bareng.
Ini orang santri biasanya ambil berkah. Saya pun kalau mau seperti itu. Saya sering, Syekhina Maimun Zubair minum gini, habis ambil minum, ya. Minum. Ini berkah daripada guru. Ini enggak. Ini kemudian saya betul kerja makan ayam, terus dikasih sama santri ini, sama santri. Ini dikabarkan sama orang yang tinggi, kamu punya Pak, ini dicerita sama bapaknya wali murid, Pak, kamu punya anak mondok di Syabdul Qadir Jalani? Iya, ada di sana. Aduh, anak bapak itu di sana seperti apa saja. Coba dikasih kayak kucing, anak bapak banyak gitu. Kayak kucing, masa dikasih tulang bekas makanan? Loh, Masya Allah. Bapaknya ikut emosi juga. Bapaknya emosi, langsung ditarik. Ini bahasanya orang enggak ngerti berkah. Pokoknya katakanlah minum air dari bekas gurunya dianggap enggak apa itu? Berkah. Masya Allah. Rasulullah sering, para sahabat juga begitu. Apa yang diminum? Ya, sekarang ada di negara mana yang bekas mangkoknya Rasulullah aja dimuseumkan. Jadi orang ingin mencium bekas apa itu minumnya Rasulullah. Ingin berkah karena pernah diminum mangkok itu pernah diminum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian zaman sahabat juga begitu. Jadi mangkoknya Rasulullah itu setelah wafat minta anaknya panas, anaknya sakit, minta berkah, dikasih air, suruh minum, tuangkan untuk minum, sembuh karena berkah daripada kecintaan kepada Rasulullah. Syafaat Rasulullah sembuh. Paham? Terus akhirnya anak ini dibawa pulang. Ya saya punya anak, mau saya tarik, saya pulang. Ya sudah, silakan bawa pulang. Ternyata begitu pulang dalam perjalanan ditanya-tanya, anaknya dibina Syabdul, hafalannya bagus, pemahamannya bagus, fikihnya bagus, bacaan Al-Quran bagus, tafsirnya bagus. Masya Allah, anak saya ternyata di pondoknya Syabdul Qadir luar biasa. Jadi anak yang hebat, alim. Di mana kalau tidak belajar lagi di situ? Akhirnya mau balik lagi. Ya saya mohon maaf, ternyata anak saya menjadi anak alim, pinter, soleh, apa itu di sini. Mau saya kembalikan lagi. Syabdul Qadir Jalani, anak kamu, karena sikap kamu itu, maka sudah futuhnya, ilmunya sudah batasnya sampai situ, tidak bisa tambah lagi, bawa pulang saja. Akhirnya apa? Karena sedikit sifat orang tuanya itu loh, kemudian ilmunya sudah terputus, tidak bisa nambah lagi, futuhnya terbuka, mata hatinya sudah terputus. Karena apa? Akhlak yang jelek. Makanya kalau ingin belajar ilmu agama di pondok, akhlaknya wali murid juga harus yang baik. Ya, jangan dikit-dikit marah-marah sama wali murid, sama santri, sama kiainya. Apalagi kiainya dibawa ke kantor puli, ngomong baik-baik. Ya, naudzubillah summa naudzu. Bagaimana mendapatkan foto? Bagaimana mendapatkan foto ilmu kalau akhlaknya itu seperti itu? Wong santri di sini nih, ayo santri itu pernah gaji gurunya apa enggak sih? Kau belajar bahasa Inggris di luar 1 bulan harus bayar berapa? Kalau kursus komputer di luar berapa kamu bayar? Di pondok kalian bayar enggak sama guru-guru kamu? Yang menyiapkan waktu guru kamu enggak sempat cari kerja, enggak bisa ngojek, enggak bisa jualan pinang guru-guru kamu karena mikirin kamu. Ya, waktunya disisahkan untuk kamu. Bayar enggak kamu sama guru kamu? Bayar apa tidak? Tidak bayar sama guru. Gitu kok masih menyakiti hati guru kamu, ya? Gitu masih, Masya Allah. Naudzubillah summa naudzu. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak ulama mengatakan gini, satu prasangka buruk saja kepada gurumu, maka Allah mengharamkan seluruh keberkahan gurumu kepadamu. Satu saja prasangka buruk kepada gurumu, maka seluruh keberkahan dari gurumu itu berkah. Karena gurumu punya gurunya dari guru-guru sampai Rasulullah. Itu berkah karena ada sanad mata rantai kepada Rasulullah. Satu saja kamu punya prasangka buruk, satu ya, maka seluruh keberkahan
tertutup untukmu. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini menjadikan orang yang mendapatkan berkah dari guru-guru kita yang sambung kepada Rasulullah, berkah hidup kita, berkah ilmu kita, berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.